Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Mari kita bangkit berdiri, kita doakan bersama doa tahun Yubelium 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu Yesus Kristus Saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun Yubelium ini menghidupkan kembali dalam diri kami para pesiara pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita nyanyikan Pesiarah Pengharapan. Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan mada bagi-Mu. Rahim kehidupan abadi, dalam siara aku berserah. Tiap bahasa, kaum dan bangsa, dalam sabda temukan cahaya. Anak-anak yang tercerai berai dirangkul Putra-Mu terkasih. Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan mada bagi-Mu. Rahim kehidupan abadi, dalam siara aku berserah. Allah Maha Kasih menjaga, terbit fajar penuh harapan. Langit bumi diperbaharui, roh yang hidup menembus penghalang. Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan mada bagi-Mu. Rahim kehidupan abadi, dalam siara ku berserah. Bangkitlah dan bergeraklah, sebab Tuhan kita telah datang. Putra Allah menjadi manusia, membuka jalan keselamatan. Api hidup lambang harapanku,
biarlah aku berserah. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita awali misa pagi hari ini dengan lagu pembuka Manda Bakti 168. Kami menghadap di altar-Mu, sujud berbakti padamu, Bapa pengasih di surga. Dengar doa umat-Mu, Tuhan yang sangat murah hati, ampuni dosa umat-Mu. Bapa, bersihkanlah kami, agar sucilah kami. Kami menghadap di altar-Mu, sujud berbakti padamu, Bapa pengasih di surga. Dengar doa umat-Mu, Tuhan yang sangat murah hati, ampuni dosa umat-Mu. Bapa, bersihkanlah kami, agar sucilah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-17 di tahun C. Dan melalui bacaan pada kesempatan ini kita diingatkan bahwa seringkali doa menjadi sebuah pergulatan tersendiri di dalam kehidupan kita. Kita merasa bahwa berdoa itu merupakan perkara yang tidak mudah, sebab kita berdoa tidak dengan hati yang sungguh. Kita gelisah, kita ragu, kurang yakin, karena seringkali kita merasa bahwa doa kita tidak didengarkan oleh Tuhan, doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Lalu akhirnya mungkin kita putus asa dan memutuskan untuk tidak lagi membangun relasi hubungan dengan Tuhan sendiri, bahkan mempersalahkan Tuhan dalam seluruh kehidupan. Sungguhkah Tuhan tidak berbelas kasih kepada kita dan tidak mendengarkan doa kita? Atau kitalah yang keliru di dalam membangun relasi komunikasi dengan Tuhan? Mari di hadapannya pada kesempatan ini kita coba renungkan hal itu. Apakah saya sungguh-sungguh sudah punya komitmen untuk membangun relasi hubungan dengan Tuhan yang disebut dengan doa? Baik doa secara pribadi yang saya tentukan sendiri dan saya komitmen untuk menjalankan hal itu, maupun dalam doa bersama, baik di lingkungan atau mungkin di rumah tangga sebagai satu keluarga, lalu mencoba keluar dari rumah tangga kita masuk dalam
hubungan satu sama lain dalam rukun wilayah dan paroki. Sejauh mana hal ini sungguh-sungguh menjadi suatu kebutuhan yang mendorong saya untuk selalu mau datang. Tuhan, ajarilah aku berdoa. Kita hening sejenak meriksa batin kita, mohon pengampunan segala kelam kekurangan dosa-dosa kita, sehingga kita sungguh layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, serta mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, mensyukuri segala rahmat berkat-Nya. Kita juga membawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini, mereka yang minta doa dari kita, utamanya mereka yang merayakan hari ulang tahunnya, sehingga lewat perayaan ulang tahun yang dirayakan saudara-saudari kita mensyukuri rahmat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Utamanya bersama dengan Pastor Pitla Oji yang merayakan hari ulang tahun kelahiran pada hari ini, juga bersama dengan Kristiana Ndari yang merayakan hari ulang tahun ke-24 pada hari kemarin 26 Juli, dan juga Maria Melania Priscilia Ento yang merayakan hari ulang tahun ke-15, serta tetap membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Juga mendoakan mereka yang sudah berpulang, sanak keluarga kita masing-masing, utamanya Arjuna Yosua yang dipanggil Tuhan pada hari Sabtu 26 Juli 2025, Lim Kui Junio yang meninggal 2 hari yang lalu, dan juga Bapak Ardianus Ardi. Dan seluruh sanak keluarga kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pengantara kami di hadapan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Mengajar para murid berdoa dengan memuliakan nama Bapa dan mohon diampuni dosa-dosanya. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah yang menganjurkan kepada kami, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepada kami
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Putra-Mu telah memperkenalkan Engkau sebagai Bapa kami. Ia juga mengajari kami bagaimana caranya berdoa. Semoga kami semakin menjadi pendoa yang teguh. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Kejadian. Sekali peristiwa, bersabdalah Tuhan kepada Abraham, "Sesungguhnya banyaklah keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat beratlah dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya." Lalu berpalinglah orang-orang itu dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Tuhan, Engkau akan membinasakan orang benar bersama dengan orang fasik. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah Engkau akan membinasakan tempat itu? Tidakkah Engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Tuhan berfirman, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, Aku akan mengampuni seluruh tempat itu demi mereka." Abraham menjawab, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku ini debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah Engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 orang itu?" Tuhan bersabda, "Aku takkan memusnahkannya jika kudapati 45 orang benar di sana." Sabda Tuhan, "Aku takkan berbuat demikian demi yang 40 itu." Kata Abraham, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi. Sekiranya 30 didapati orang benar di sana." Sabda Tuhan, "Aku takkan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana." Kata Abraham lagi, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati orang benar di sana." Sabda Tuhan, "Aku tidak akan memusnahkannya demi yang 20 itu." Kata Abraham, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 orang benar didapati di sana." Jawab Tuhan, "Aku takkan memusnahkannya demi yang 10 itu." Lalu pergilah Tuhan
setelah selesai bersabda kepada Abraham, "Dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya." Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Aku hendak memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia memperhatikan orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Tangan kanan-Mu menyelesaikan segalanya bagiku. Tuhan akan menyelesaikan segalanya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu kekal abadi. Janganlah Kau tinggalkan buatan tangan-Mu. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, bersama Kristus kamu telah dikuburkan dalam pembaptisan, dan bersama Dia kamu juga turut dibangkitkan oleh kepercayaanmu
akan karya kuasa Allah yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Dahulu kamu mati karena pelanggaranmu dan karena tidak disunat secara lahiriah. Tetapi kini Allah menghidupkan kamu bersama Kristus sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita telah dihapuskannya dan ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh karena itu kita berseru, Aba ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di suatu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Yesus berkata kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat dan pada tengah malam pergi kepadanya lalu berkata, sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan akan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan sahabat yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah kututup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu. Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu kepadanya, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu,
Mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu baginya. Bapa manakah di antara kamu yang memberi anaknya seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kala jengking kalau yang diminta telur? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, seringkali dalam pengalaman kehidupan doa itu menjadi sulit. Mungkin secara pribadi tidak terlalu sulit, tetapi pada saat kita sudah berkumpul 2-3 orang untuk mau menghadirkan atau menyadari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka, maka seringkali hal ini menjadi sulit. Kenapa menjadi sulit, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih? Kira-kira kalau kita disuruh berdoa itu, lalu kenapa seringkali kita lempar komis saja? Bapak Mila, apalagi kalau ada pastor, ada pengurus. Nah, ada pastor tugasnya berdoa, ada suster, ada frater, ada prodiakon. Kira-kira apa yang membuat kita itu enggan untuk berdoa? Yang pasti saya kira bahwa kita takut salah. Ya, kita takut salah. Jangan-jangan tidak seperti diharapkan. Banyak pertimbangan-pertimbangan lain. Dan mungkin perasaan malu lebih banyak. Saya malu nanti kalau salah-salah doa. Adakah doa yang salah? Saya kira tidak ada doa yang salah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Kalau kita memahami dan mengerti doa itu sebenarnya apa? Doa itu adalah cara kita untuk berelasi, membangun komunikasi dengan Tuhan, menyatakan diri kita di hadapan Allah. Saya seringkali mengatakan, untuk saya doa itu adalah sesuatu yang membuat saya di hadapan Allah, di mana saya datang di hadapannya dalam tanda petik untuk menelanjangi diri saya. Maka doa itu bukan kata-kata, bukan hafalan, bukan sesuatu yang ada di luar perasaan, pengalaman kehidupan, tetapi sesuatu yang sungguh-sungguh hidup di dalam diri kita, yang menjadi suatu pengharapan untuk keluar dari kita untuk mendapatkan sesuatu. Banyak pengertian tentang doa itu sendiri, namun yang pasti sebagai orang beriman kita percaya bahwa doa adalah jembatan penghubung antara kita manusia dengan Allah sang sumber segala-galanya. Doa merupakan cara yang efektif di dalam berkomunikasi dengan Allah Bapa di surga. Inti dari doa kita berdoa bukanlah rumusan atau kewajiban, apalagi menjadi hafalan belaka, tetapi sungguh adalah relasi yang dibangun atas hati yang dalam dengan Tuhan yang kita sembah.
Kerap kali kita sering terpaku pada rumusan doa. Apa yang mau dibilang? Bukan hubungan dan relasi. Kita sering memperbanyak intensi dalam doa. Kita mendoakan ini dan itu, tetapi tidak ada satupun yang kesampaian. Karena itu hanya dalam pikiran saja, tidak sungguh-sungguh masuk dalam hati. Tetapi lupa untuk memperdalam relasi dan hubungan. Maka sejatinya Bapak Ibu Saudara terkasih, saat kita berdoa, kita yang insani ini sedang memperdalam relasi dan hubungan dengan yang ilahi. Di mana kita yang berada dalam seluruh keterbatasan dan ketidakberdayaan mau dan ingin untuk menghampiri yang sungguh-sungguh maha kuasa, sungguh-sungguh maha bijaksana, sungguh-sungguh maha kasih, sungguh-sungguh maha sempurna dalam seluruh kehidupan. Karena kita dipanggil untuk hidup sempurna seperti Dia. Tetapi kalau kita tidak sampai pada kesadaran diri Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dan kita hanya diliputi oleh semangat semangat takut untuk salah, akhirnya sepertinya doa kita menjadi doa yang kering, doa yang tidak kesampaian. Apa yang diperlihatkan di dalam bacaan pada kesempatan ini, dari doa Bapa kami dalam bacaan ini, sebagaimana diajarkan oleh Tuhan Yesus, merupakan salah satu doa warisan yang paling berharga yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Doa Bapa kami merupakan model semua doa Kristiani karena merupakan kombinasi doa penyembahan, doa pujian dan syukur, serta terima kasih kepada Tuhan, termasuk semua permohonan untuk kebutuhan hidup kita secara pribadi dan bersama-sama setiap hari. Doa Bapa kami versi Injil Lukas yang kita dengarkan pada hari ini dibagi menjadi dua bagian penting. Yang pertama ditujukan kepada Allah sendiri, yakni namanya dimuliakan dan agar kerajaan damai-Nya datang di bumi ini. Dan bagian kedua lebih merujuk pada kebutuhan hidup kita setiap hari, yakni makanan secukupnya, pengampunan dosa dari Tuhan, dan memohon dimampukan juga untuk mengampuni sesama yang bersalah kepada kita, serta membebaskan kita dari pencobaan dan kejahatan. Maka kedua bagian doa Bapa kami ini memang sangatlah sederhana karena mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan sesama. Dan menurut Santo Thomas Aquinas, dia mengatakan bahwa doa Bapa kami memang kelihatan sederhana, tetapi merupakan doa yang paling sempurna dari segala doa yang ada. Maka mendoakan Bapa kami, Bapak Ibu Saudara terkasih, bukan sekedar untuk dihafal dan penutup dari doa dalam perayaan Ekaristi, sehingga kita sebut Bapa kami di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, menjadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga, berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami dan seterusnya. Itu selesai. Sesudah itu lalu apa? Tidak ada artinya. Tapi kalau kita sudah mulai agak lambat dalam perayaan Ekaristi, lalu kita sudah mulai gelisah, pada saat kita mulai menghayati bagaimana tata perayaan itu dijalankan. Kalau kita secara jujur Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, perayaan Ekaristi saja sudah terbagi 4 bagian besar. Dan dari 4 bagian besar itu minimal 10 atau 15 menit. Renungan itu akan menjadi sebuah tambahan yang tentunya juga seringkali banyak menyita waktu. Tapi kalau kita menyadari bahwa itu adalah sebuah bagian kehidupan yang terus-menerus akan kita upayakan, maka itu akan membantu kita. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dari doa Bapa kami ini, lalu kita dengarkan tadi bagaimana
para murid datang kepada Yesus, ajarilah kami berdoa. Dan doa itu adalah doa Bapa kami yang ada dalam Injil Lukas yang kita dengarkan, juga dalam Injil yang lain. Dari akhir doa itu, maka Yesus menganjurkan 3 hal. Untuk itulah, mintalah maka akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini memperlihatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih bahwa doa itu adalah sesuatu kebutuhan kita yang terus menerus kita akan upayakan dalam seluruh kehidupan. Dan dengan penuh penyerahan diri kita akan mengupayakan hal itu dengan tak jemu-jemu. Jangan kita bosan untuk berdoa, tetapi selalu dan selalu. Dan doa itu akan sungguh menjadi jawaban dalam seluruh kehidupan kalau kita bangun dari keprihatinan seperti yang kita dengarkan dalam doa Abraham dalam bacaan pertama. Sepertinya ada tawar-menawar untuk itu, dan Tuhan selalu mengatakan, jika masih ada sebanyak ini maka aku akan memberikan pengampunan kepada mereka sampai batas yang sungguh-sungguh paling rendah. Di sanalah kita diajak Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih untuk masuk dalam kedalaman kasih Tuhan dan percaya sepenuhnya bahwa Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita. Hanya saja mungkin belum pada saat itu. Tetapi kita selalu ingat akan ada waktunya asal kita sungguh bertekun dan penuh kerendahan hati dengan semangat iman penuh kepercayaan kepadanya untuk datang. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih? Karena akhir dari bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, bahwa Roh Kudus yang akan menghampiri kita untuk masuk di dalam diri kita dan memberikan kekuatan. Dia sendiri yang akan masuk di dalam diri kita asal kita datang kepadanya. Apakah Tuhan itu tuli? Tidak Bapak Ibu Saudara terkasih. Justru karena dia mengambil bagian di dalam kehidupan kita lewat kehadiran putranya, maka kita dimampukan oleh kuasa Roh Kudus itu untuk menyapa Allah yang begitu sempurna menjadi Bapa kita. Sehingga bagian dari bacaan Injil juga tadi, Bapa manakah yang tidak memberikan kepada anaknya apa yang dia butuhkan? Kalau kamu yang jahat dalam arti kita manusia yang seringkali bengkok pikiran dan hati kita seringkali masih bisa memberikan yang baik kepada anak-anak kita, apalagi Bapa kita yang tidak pernah dalam dirinya mau dan ingin untuk membengkokkan apa yang menjadi pengharapan, yaitu hidup sempurna, pasti dia akan memberikan bahkan lebih dari apa yang kita butuhkan dalam kehidupan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, marilah dengan semangat iman penuh kepercayaan untuk selalu mau datang kepada Allah. Senantiasa mau dan ingin menyatakan kesatuan kita dengan Dia dan juga kesatuan kita dengan orang-orang lain. Dengan keluarga kita, sahabat kenalan kita, tetangga kita, orang-orang yang kita jumpai dalam seluruh kehidupan. Untuk sungguh-sungguh menyadari bahwa kita adalah manusia yang serba terbatas, tetapi kita memiliki Allah yang penuh kesetiaan, yang memiliki segala-galanya. Di dalam Dialah kita datang untuk mempercayakan seluruh hidup kita. Sebagaimana yang boleh menjadi keprihatinan saya pada dunia sekarang ini, di mana dunia digital itu sungguh-sungguh menjadi prioritas sepertinya. Mohon maaf kalau salah. Saya kira anak-anak kita yang sudah bisa main-main HP itu, apapun dan bagaimanapun mungkin belum tahu persis. Kalau satu hari dia sudah tidak pegang HP, itu mungkin sudah menjadi sesuatu yang membuat dia pusing. Tetapi kalau ditanya, sudah bisakah berdoa? Itu belum tentu. Maka bagaimana hal ini Bapak Ibu Saudara-saudari di dunia digital sekarang ini, di mana semua serba instan. Kita diajak untuk boleh menyiapkan waktu sedikit di hadapan Tuhan
dan mencoba untuk sungguh komitmen, karena menurut saya tidak ada cara lain untuk bersatu dengan Tuhan selain di dalam doa apapun dan bagaimanapun bentuknya. Kalau kita tidak menyisihkan waktu sedikit saja untuk Tuhan, untuk mensyukuri kehidupan, napas kehidupan, adanya hari baru, dan banyak pengalaman-pengalaman kehidupan Bapak Ibu Saudara terkasih. Kalau hal ini tidak pernah lagi terbersit dalam hati dan pikiran kita, apalagi kalau kita mengatakan, hari Minggu itu kan akan ada lagi minggu depan. Lalu kita mulai menunda hal itu, kita yakin dan percaya bahwa memang setan jauh lebih kuat. Kalau hari Minggu ini kita menunda untuk tidak pergi mengikuti perayaan Ekaristi, minggu depan pasti ada cara lain yang lebih dari itu lagi. Dan kita akan mengatakan lagi minggu depan lagi. Akhirnya lama-kelamaan dunia digital kita yang menawarkan kehidupan yang instan ini akan semakin menjadi prioritas dan hidup iman kita akan menjadi hilang. Maka saya berharap kalau ada waktu untuk menonton katakanlah Instagram, Facebook, TikTok, sisihkanlah waktu juga sedikit untuk berdoa kepada Tuhan. Dan waktu itu akan sangat berguna, dan pengalaman itu akan memberikan sesuatu yang sangat berharga. Walaupun pada saat itu mungkin jawaban kita belum boleh kita lihat, tetapi yakinlah bahwa apa yang kita buat dengan penuh ketekunan, seperti dia katakan Tuhan Yesus, mintalah maka akan diberikan, carilah maka engkau akan mendapat, dan ketuklah pintu terus menerus pasti akan dibukakan. Tetapi kalau kita melupakan hal itu Bapak Ibu Saudara terkasih, tidak ada komitmen sama sekali, maka yakin juga bahwa kita akan digilas oleh dunia yang semakin modern ini. Dan akhirnya kita lupa, bahkan kehidupan pun akhirnya menjadi sesuatu yang sangat berantakan. Maka gunakanlah aplikasi itu sebagai sarana untuk bersatu dengan Tuhan, bukan justru sebaliknya. Sediakanlah waktu untuk dia sejenak, mungkin 10 menit untuk merenungkan perjalanan hidup sepanjang hari itu. Pada saat bangun mungkin kita mensyukuri hari baru. Bagaimana pengalaman kita dalam istirahat, seandainya itu bisa menjadi suatu pengalaman. Dan apa rencana kita sepanjang hari itu pada saat kita menapaki kehidupan dalam tugas pekerjaan yang harus kita perjuangkan. Begitu terus berjalan, dan akhirnya menurut saya yang membuat hari itu menjadi hari yang baru dan sangat membahagiakan adalah cara saya untuk datang di hadapan Allah untuk mensyukuri segala rahmat berkat-Nya. Buat jurnal dalam doa pribadi, doa bersama, dan perhatikan hal itu. Apa yang saya harapkan pada hari ini? Apakah harapan itu sudah tercapai? Lalu bagaimana besok? Apakah harapan itu saya akan ulang lagi terus menerus sampai Tuhan bisa menjawab? Ataukah ternyata muncul kebosanan dalam diri saya dan meninggalkan semuanya itu? Lalu kalau demikian, seandainya Tuhan mengatakan pada saat inilah hidupmu akan diambil daripadamu, lalu apa yang harus kita pertanggungjawabkan? Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih mencoba merenungkan hal itu. Moga-moga lewat bacaan pada hari ini saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh komitmen dalam hidup doa. Berusaha untuk mendapatkan kekuatan inspirasi dari sabda Tuhan bacaan harian setiap hari. Dan mencoba membuka HP aplikasi untuk membantu kita merenungkan perjalanan hidup. Moga-moga dengan ada 1-2 kata membantu kita untuk sungguh tetap mengakui bahwa Allah senantiasa hadir dalam diri kita, memberikan yang terbaik, dan senantiasa menjawab kita dalam setiap langkah kehidupan, asal kita sadar sepenuhnya akan keberadaan kita saat ini menuju kepada kesempurnaan. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan mencoba renungkannya, mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan menderaskan syarat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi,
dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah kita berdoa kepada Bapa kita di surga dengan kepercayaan penuh seperti diajarkan Kristus kepada kita. Marilah berseru kepadanya, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak, Sri Paus dan para uskup yang terpanggil untuk menjadi penjala manusia, ya Bapak, semoga pemimpin gereja yang terpanggil untuk menjadi penjala manusia berani menghadapi gelombang perubahan zaman kami dan penuh gelojak, dan tetapi menawarkan Injil ingin tidak gentar. Marilah berdoa. Bagi para misionaris dan semua saja yang mewartakan Injil, ya Bapa, semoga para pewarta Injil dapat hidup menurut Injil. Semoga hati mereka terbuka bagi semua orang, sehingga memberi kesaksian atas pesan Kristus yang indah dan ditunjukkan kepada semua manusia. Marilah berdoa. Bagi mereka yang dipanggil oleh Tuhan untuk mengabari kepadanya secara khusus, bagi imam, birawan ataupun birawati, ya Bapa, semoga pengalaman mereka dan Kristus menjadi sumber kekuatan bagi mereka untuk tetap setia pada panggilan Allah. Marilah berdoa. Bagi umat paroki kita, ya Bapa, semoga Ekaristi yang kami rayakan bersama mempererat ikatan kami dan memberi kekuatan untuk bekerja sama menghidupkan persekutuan kami dalam Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah kami, ini manusia lemah, buatlah kami sanggup untuk melaksanakan tugas apapun yang kuhendaki untuk kami jalankan dengan kekuatan yang kami terima dari Yesus Kristus Tuhan, dan amin. Kami mensyukuri segala rahmat berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Terlebih rahmat ulang tahun yang Kau percayakan kepada saudara-saudara kami yang merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Pastor Pit Laoji, Kristiana Ndari, dan juga Maria Melania Priscilia Ndoi. Semua rahmat Tuhan yang kepercayaan kepada saudara-saudara kami ini semakin meneguhkan, menguatkan mereka, menemukan kekuatan senantiasa hidup damai dan bahagia bersama dengan komunitas, keluarga, dan tauladan siapa saja yang senantiasa hidup bersamanya. Marilah berdoa. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, serta mereka yang senantiasa setia mendampinginya, juga para lansia, orang tua kami. Kiranya dengan kuasa kasih-Mu semakin meneguhkan dan menguatkan mereka yang sakit, juga yang konter memasuki usia lanjut,
sehingga lewat keberadaan mereka, mereka tetap memiliki kesabaran, ketekun perjuangkan hidup. Dan dengan demikian kehadiran dalam seluruh kehidupan lewat kehadiran orang-orang yang Kau utus untuk mendampinginya, mereka sungguh mendapatkan kebahagiaan, bahkan penyembuhan dan kekuatan. Marilah berdoa, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Terlebih kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudara kami yang telah berpulang, utamanya Arjuna Yosua, Liem Hui Chu Nio, Adrianus Ardi, dan seluruh keluarga yang telah berpulang. Moga-moga dengan belas kasih-Mu, saudara-saudara kami yang telah berpulang ini, Kau anugerahi hidup abadi di dalam kemuliaan-Mu. Keluarga ditinggalkan senantiasa Kau berikan kekuatan, penghiburan kepada mereka semua. Marilah berdoa, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Senadapan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Bapa di surga, bukalah mata dan telinga kami bagi-Mu, bagi diri kami sendiri dan bagi sesama manusia, supaya kami tahu apa yang seharusnya kami mohon, dan supaya hati kami terbuka bagi jawaban-Mu atas doa kami, bahkan kalau jawaban-Mu berbeda dengan apa yang kami harapkan. Melalui putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Ambillah ya Tuhan
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu ini dan penuhilah kami dengan roh kudus-Mu agar kami semakin layak menjadi putra dan putrimu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebagaimana dengan pengantaraan putramu terkasih, Engkau menciptakan umat manusia, demikian pula Engkau membaharuinya dengan penuh kasih sayang. Maka pantaslah seluruh alam ciptaan mengabdi Engkau, semua yang tertebus memujimu, dan segala orang kudusmu sehati meluhurkan Dikau. Kami pun bersama semua malaikat memasyurkan Dikau dengan pujian yang indah tanpa henti, seraya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhan dan Allah." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini,
Wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Fransiskus serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami, anak-anak-Mu yang datang hadirat pada kesempatan ini dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu,
Damai ku tinggalkan, damai ku berikan kepadamu, damai ku tinggalkan bagimu dan damai ku berikan kepadamu. Jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak Ibu Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Lagu Komuni Mada Bakti 286. Tuhan, Engkau mencipta hanya karena cinta. Tuhan mencipta kami hanya untuk-Mu. Gelisah hatiku selamanya belum istirahat padamu. Bilakah aku akan jumpa dan memandang wajah-Mu? Bagai rusa merindu dekat palung sungai, begitu jiwa kami rindu akan Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku akan jumpa dan memandang wajah-Mu? Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah mengundang kami dalam perjamuan kudus ini. Kami mohon dengarkanlah doa-doa kami, agar kami semakin peka akan kebutuhan sesama dan juga semakin setia mengikuti putra-Mu yang akan menuntun kami menuju pada kebahagiaan sejati dalam kehidupan yang kekal. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman.
Pengumuman gereja hari Minggu 27 Juli 2025. Pengumuman kolekta. Kolekta gereja tanggal 19 dan 20 Juli 2025 sebesar 18.008.000 rupiah. Kolekta pemeliharaan gereja sebesar 12.025.000 rupiah. Kolekta misa perkawinan sebesar 895.000 rupiah. Kolekta misa arwah sebesar 1.350.000 rupiah. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Tengah di Aula lantai 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Maximilianus Michael Mavenat dengan Francisca Igniosa Hun, pengumuman ketiga. Billy Sentosa Wijaya dengan Kimberly Alison Baharudin, pengumuman kedua. Jackie Jiwonoji dengan Maureen Angel Suwandi, pengumuman kedua. Penerimaan calon sakramen Krisma Paroki Kristus Raja Andalas telah dibuka dengan syarat sebagai berikut. Usia 16 tahun ke atas atau minimal SMA kelas 10 dan sudah menerima komuni pertama. Memasukkan fotokopi surat baptis, fotokopi kartu komuni pertama, dan fotokopi KK Katolik versi biduk, serta pas foto ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar. Batas akhir pendaftaran tanggal 31 Juli 2025 dan pertemuan pertama akan dilaksanakan pada hari Rabu 6 Agustus 2025 pukul 17.30 sampai 19. Bagi yang ingin mendaftar, disilahkan untuk mengambil formulir di kantor sekretariat paroki. Pendaftaran dibuka bagi anak-anak SMP dan SMA negeri dan swasta non-Katolik yang ingin belajar pendidikan agama Katolik. Bagi yang ingin mendaftar, disilahkan ke kantor sekretariat paroki pada hari kerja Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai 14. Persekutuan Doa Karismatik Katolik Katedral Makassar akan mengadakan kegiatan seminar hidup dalam roh dan kebangunan rohani Katolik yang terbuka untuk seluruh umat Katolik, khususnya umat Keuskupan Agung Makassar pada hari Jumat sampai Minggu tanggal 1 sampai 3 Agustus 2025 pukul 19 di basement Gereja Katedral Makassar. Dan kebangunan rohani Katolik pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2025 pukul 19 di basement Gereja Katedral Makassar. Sehubungan dengan kebangunan rohani Katolik dengan tema Alive yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 21 Agustus 2025 di Four Points Hotels, Lily Hall, Jalan Andi Jema nomor 130 Makassar pukul 18.30 sampai selesai. Pembicara oleh Romo Albertus Joni SCJ, maka kami mengundang umat sekalian untuk bisa hadir dalam KRK yang akan kami adakan. Adapun harga tiket sebesar Rp75.000 per tiket dan sudah termasuk makan malam dari Hotel Four Points. Demikian undangan ini, atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Demikian pengumuman paroki minggu ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Terima kasih tentu atas seluruh perhatian kita. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Terlebih kepada seluruh petugas liturgi. Utamanya kita lihat bahwa yang mengambil bagian pada kesempatan ini adalah anak-anak kita sekolah minggu. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang tentu menjadi pertimbangan kita bersama. Bahwa anak-anak kita mulai belajar, hanya saja nanti akan diberikan beberapa catatan khusus untuk mereka.
Kalau jujur, lalu saya tanya kepada yang bertugas ini, siapa-siapa yang bertugas ini membaca Mazmur? Siapa lagi namamu? Mazmur? Palen. Kalau saya tanya Palen, sebut saja satu pengumuman hari ini. Tidak tahu. Kenapa? Karena mereka ribut. Sementara pengumuman itu satu catatan ya. Jadi saya kira ini baik menjadi perhatian kita bersama. Salah satu saja itu. Ya. Pengumuman dibacakan, satu saja dari pengumuman yang saya tanya apa pengumuman hari ini tidak tahu. Dan saya kira baik bahwa ya mohon maaf kalau setiap kali saya mengingatkan hal ini karena sepertinya kalau tidak langsung diingatkan maka itu akan berlarut terus. Ya, jadi saya harap bahwa ini tetap menjadi bagian untuk tetap menjadi perhatian kita bersama. Sekali lagi terima kasih atas seluruh petugas pada kesempatan ini, atas keterlibatan kita, atas kebersamaan kita, partisipasi dalam perayaan sedang keberadaan kita masing-masing. Moga-moga sungguh menjadi bagian pelayanan dari kita. Terima kasih kepada kelompok dekorasi, sound system, dan kita semua. Baik, mari kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Lagu penutup Mada Bakti 305. Usailah sudah bakti berbakti, Di dalam Yesus berteguh janji, membawa warta sabda perkasa, menghias hidup sepanjang waktu, dengan pusaka niat yang murni. Di dalam Yesus bertekad bakti, menjaga warna cinta sesama, memulas hidup seluas waktu. Usailah sudah bakti berbakti, di dalam Yesus berteguh janji.